mau tidur berwudu, mau makan berwudu, mau apapun berwudu. Maka insya Allah ketika Anda bangun di alam kubur, ketika Anda bangun di akhirat nanti, walaupun Anda banyak dosa, ternyata ketika kita lihat di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, mana dosa saya? Subhanallah. Ini dikarenakan fadilah-fadilah berwudu sangatlah penting. Maka orang yang berwudu insya Allah, maka orang yang sering menjaga wudu insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan tata cara berwudu yang sesuai dengan tuntunan para ulama, sehingga dengan ikhtiar kita sesuai dengan aturan para ulama, mudah-mudahan wudu kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sebelum saya lanjutkan pada video ini, insya Allah saya akan menjelaskan 3 rukun lagi, dikarenakan pada part pertama sudah saya sampaikan 3 rukun pertama, yaitu niat, membasuh muka, dan membasuh kedua tangan sampai siku. Itu adalah rukun yang 3 rukun ya. Artinya insya Allah pada part 2 ini, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 rukun lagi, karena rukun wudhu itu di dalam kitab dijelaskan oleh para ulama ada 6 rukun ya yang tidak boleh dilewatkan. Sebelum saya melanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya melanjutkan rukun yang keempat, saya terlebih dahulu ingin sedikit menambahkan bahwasanya ketika kita membasuh muka, khusus pada orang baik itu perempuan ataupun laki-laki yang mungkin suka memakai make up ya, apalagi make upnya make up yang waterproof, itu biasanya menghalangi air sampainya ke kulit ya. Jadi menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi bagi Anda yang mungkin memakai make up yang waterproof yang menghalangi air kepada kulit, itu silahkan make upnya dikosok dulu atau dihilangkan dulu, diangkat dulu. Boleh itu pakai tisu basah sebelum Anda berwudu, boleh pakai tisu basah, boleh pakai tisu, yang penting make upnya Anda lunturkan dulu. Ini tidak hanya perempuan, akan tetapi ini memang kebanyakan perempuan, akan tetapi bisa saja laki-laki pun memakai make up yang mungkin waterproof ya. Pada zaman seperti sekarang ini bisa saja laki-laki pun memakai make up ya. Walaupun sebetulnya saya alhamdulillah sejak dulu alhamdulillah tidak pernah memakai make up. Ini jadi harus Anda bersihkan dulu make upnya. Itu boleh pakai tisu basah, boleh pakai mungkin karena mungkin Anda kesulitan, boleh pakai apa saja, alat saja, yang penting jangan pakai sikat kawat ya. Karena kalau pakai sikat kawat apalagi pakai silet itu mungkin akan melukai wajah Anda ya. Ini catatan pentingnya. Dan juga mungkin bagi anggota wudhu yang wajib termasuk tangan, mungkin apa saja itu anggota wudhu yang wajib, yang rukun, apabila mungkin Anda memakai obat-obatan seperti hanya misalkan salep 88 atau obat-obatan luar yang mungkin memang menghalangi atau bercampur dengan minyak misalkan, maka obat-obatan itu tersebut yang menghalangi air tersebut yang tercampur minyak biasanya menghalangi sampainya air kepada kulit. Jadi obat olesnya tersebut juga harus dibersihkan dulu supaya tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini
obat-obatan, atau apa saja yang menghalangi air sampai ke kulit, baik itu di wajah, di tangan, atau mungkin nantinya di kaki, karena ini adalah merupakan sebuah rukun. Jadi harus Anda bersihkan dulu dari segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Mau itu cat, tip X, atau benda lain yang menghalangi sampainya air ke kulit. Bisa saja minyak, ya minyak goreng. Ini minyak goreng, ini menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi harus sebelum Anda berwudu, silakan Anda buang dulu minyaknya, memakai sabun, ya, memakai sabun supaya airnya tidak terhalangi sampai ke kulit, ya. Ini adalah catatan-catatan penting. Itu tip X, atau mungkin perempuan biasanya kukunya memakai kutek apa kitek itu bahasanya, ya. Nah, itu kuteknya harus dikerok dulu, ya, harus dikerik dulu supaya tidak menghalangi sampainya air ke kulit, ke kuku. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai Anda berwudu, akan tetapi wudu Anda tidak sah. Otomatis jika wudu Anda tidak sah, maka sholat Anda pun tidak sah, amalan Anda pun tidak akan diterima, apalagi dikabulkan hajatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kutek, ya, yang di kuku itu, yang di kuku harus dikerik dulu, karena ini menghalangi sampainya air ke anggota wudu, ya. Itu mau cat, mau tip X, atau mungkin anak laki-laki biasanya suka memakai tato-tatoan yang dari ciki itu, itu juga menghalangi sampainya air ke kulit. Beda dengan tato asli, ya. Kalau misalkan Anda laki-laki ditato misalkan di sebelah tangan, nah di sini ditato. Tato itu berdasarkan yang sudah saya pertanyakan, ternyata tato itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi tato itu di bawah kulit, di atas daging. Jadi ini tidak mengapa, ya, tidak apa-apa. Bagi Anda yang mungkin bertato, silahkan Anda berwudu saja, insya Allah tato tersebut tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi ya, bagi Anda yang mungkin bertato, wudu Anda tetap sah. Jadi tidak usah tato Anda setrika, dihilangkan, jangan. Ini yang justru itu akan menimbulkan kemadharatan dan berdosa karena menyakiti diri sendiri. Ini yang ketiga. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian sampai kita pada rukun yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Ini sebagian saja, tidak usah semua, ya. Jadi silakan Anda mau di depan, mau di belakang, mau di samping, mau di atas juga silahkan. Yang penting mengusap sebagian kepala dengan air tentunya, ya. Bukan hanya diusap saja, tapi harus menggunakan air. Jadi air kita ambil, kemudian kita usapkan kepada kepala. Misalkan Anda, sayang nih, malam minggu mau apel, ini sudah pakai jambul misalkan, mendingan saya berwudu di samping aja, silahkan. Nih, Anda usap, nah ini Anda usap kepala Anda, silahkan. Ini bisa Anda usap kepala Anda di samping, apabila mungkin Anda sayang pada jambul Anda, atau mungkin di belakang juga silahkan, yang penting kepala Anda. Lalu ada pertanyaan, bagaimana apabila mungkin Anda memiliki rambut yang gondrong, gondrong misalkan sampai punggung. Nah, apakah cukup kita usap rambut tersebut di bawah nih, di bawah yang panjangnya itu? Nah, ini berdasarkan penjelasan para ulama, ini tidak cukup, ya, tidak bisa mewakili rambut Anda yang melebihi bahu, karena melewat bahu itu bukan kepala. Rambut yang melewati bahu itu bukan kepala, ya. Itu yang disebut kepala, ya, di sini. Nah, jadi kalaupun Anda misalkan punya rambut gondrong, kemudian Anda usap rambutnya di sini, wudunya belum cukup, belum dianggap sah. Akan tetapi silahkan Anda usap saja sekitaran kepala. Nah, kalau dulu saya pernah dibilang, jadi rukun yang keempat ini adalah mengusap, kalau bahasa Sunda, ya, mengusap sirah saeutik, bukan mengusap sirah nuletik. Nah, ini, ya, saya ulangi, kalau dalam bahasa Sunda mengusap sirah saeutik. Nah, jadi bukan mengusap sirah nuletik. Nah, ini. Jadi mengusap sebagian kepala saja cukup, ya. Jadi cukup. Atau mungkin Anda memakai alat bantu lain, misalkan memakai kayu siwak misalkan, atau mungkin Anda memakai siwak, kemudian siwaknya Anda kasih air, kemudian Anda usapkan, itu pun sudah cukup, ya. Ini adalah rukun yang keempat. Jadi batasnya itu au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, selama itu batasnya adalah di kepala, ya. Wala tata'ayyanul yadu,
lil mashi bal yajuzu bi kharqatin. Tidak ditentukan harus dengan tangan mengusapnya, akan tetapi bal yajuzu, akan tetapi boleh saja Anda mengusapnya memakai kain, misalkan kain, Anda ambil kain atau mungkin tisu, Anda basahin kemudian Anda usap kepala, itu juga boleh. Wa ghairiha, mau kayu, mau mungkin Anda punya pulpen. Tapi ini pulpennya pulpen yang buat nulis ya, bukan pulpen yang suka dibawa kemana-mana ya. Nah, pulpen Anda basahin kemudian Anda usap ke kepala, itu pun sudah mencukupi. Nah, ini adalah kewajibannya, rukunnya adalah hanya mengusap saja ya. Jadi ambil airnya kemudian kita usap. Akan tetapi kesempurnaannya, sunnahnya itu adalah kita ambil air kemudian kita usap seluruhnya dari depan ke belakang, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Nah, itu adalah kesempurnaannya. Akan tetapi kalau kita bicara rukun, mengusap saja pun itu sudah cukup. Lalu ada pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz? Saya dengar katanya harus baca doa ketika membasuh tangan, baca doa, membasuh muka, baca doa, membasuh tangan, membaca doa. Seperti halnya misalkan, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, ini ketika doa kita membasuh muka, sedangkan kita tidak hafal. Nah, maka itu adalah hukumnya sunnah. Walaupun Anda tidak baca, itu adalah tetap wudhu Anda sah. Ya, misalkan mencuci tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro. Apabila Anda tidak hafal, itu pun wudhu Anda tetap sah. Karena membaca doa tersebut hanyalah hukum sunnah. Ya, jadi yang wajibnya Anda membasuh. Termasuk mengusap kepala, doanya Allahumma harrim sya'ri wa basyari ala nar, itu hukumnya sunnah. Bagi Anda yang mungkin belum hafal, silahkan, tidak usah diperdebatkan, tidak usah Anda jangan sampai Anda karena tidak hafal doa wudu, sampai-sampai Anda tidak berwudu, bahkan tidak sholat. Ini lebih salah ya. Jadi silakan Anda walaupun tidak hafal Allahumma harrim sya'ri ketika membasuh kepala, itu tetap sah. Ya, jadi tetap sah, silakan saja Anda berwudu. Yang wajibnya itu adalah mengusap ya, mengusap kepala dengan air. Ini yang keempat. Kemudian wal khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, mencuci dua kaki sampai mata kaki. Ini batasnya sampai mata kaki. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin, termasuk di dalam membasuh kaki juga sama dengan tangan. Di sini wa yajibu ghuslu ma alaihima, wajib membasuh apapun yang ada di dua kaki tersebut. Mungkin di kaki kita ada bulu-bulu yang ya orang lain mungkin tidak memilikinya, tapi kaki kita ini punya bulu misalkan. Nah, bulu tersebut harus juga dicuci. Atau mungkin ada wa usbu'in zaidatin, atau mungkin ada jari-jari yang berbeda dengan lain. Yang lain 5, ini kita misalkan 7 atau 6. Nah, termasuk jari yang bertambah itu pun, yang Allah ciptakan lebih, itu pun harus dan wajib dibasuh. Ya, harus wajib dibasuh. Kama sabaqa fil yadaini, seperti halnya kita membasuh tangan yang sudah saya jelaskan pada part pertama. Jadi, atau mungkin di dalam tangan Anda, atau mungkin di dalam kaki Anda ada jerawatnya, jangan sampai Anda lewatkan. Anda basuh saja jerawatnya. Karena tidak menutup kemungkinan jerawat pun ada atau tumbuh di tangan dan di kaki. Karena mungkin ya wajahnya sudah penuh dengan jerawat, ini misalkan, sehingga ada lagi jerawat yang mau ikutan, yang mau hidup di wajahnya, akan tetapi sudah tidak ada lagi tempat untuk hidup jerawat. Akhirnya jerawat tersebut pindah ke tangan atau ke kaki. Ini mungkin saja. Dan jerawat tersebut pun harus dicuci. Ya, jadi tidak boleh dilewatkan. Jangan sampai, aduh, ini jerawat tanda-tanda atau tanda kesayangan. Ini jerawat tanda kesayangan saya, cinta saya kepada dia misalkan. Enggak saya cuci. Jangan. Justru harus dicuci. Bahkan itu wajib. Termasuk apabila mungkin Anda memiliki kaki yang belah ya. Ini maaf saya contohkan, misalkan di kaki ini maaf saya perlihatkan mungkin di kaki-kaki ini ada, kalau orang Sunda bilang itu rorombehen. Nah, ini rorombehen apa ya bahasa Indonesianya ya? Mungkin perpecahan antar suku gitu ya. Karena rorombehen itu tidak ada bahasa Indonesianya. Ya kita anggap saja ini kakinya belah-belah lah gitu ya, pecah-pecah. Jadi perpecahan antar suku lah begitu. Jadi nah, itu pun wajib dibasuh
sampai yang belah-belahnya. Anda kalau misalkan mungkin yang belah-belah tersebut penuh dengan tanah, maka tanah tersebut harus dicokel-cokel dulu dan dibersihkan sampai air bisa masuk ke dalam belahan kaki tersebut. Jangan sampai tanah-tanah yang menyocok ke belahan kaki tersebut bisa menghalangi, jangan sampai tanah tersebut menghalangi sampainya air kepada kaki yang kita basuh. Nah, ini adalah rukun-rukun yang harus kita basuh. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sih kok yang diwajibkan dibasuh itu yang pertama wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki? Karena di dalam sejarahnya dulu Nabi Adam alaihissalam akan melakukan atau mengambil buah khuldi itu yang pertama melihat itu adalah mata, dan mata ini ada di dalam wajah, ya. Dan juga mulut yang dipakai untuk Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi juga ada di wajah. Nah, ini yang pertama. Ini untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada pada anggota tersebut. Kemudian, kenapa tangan juga harus dibasuh? Karena kebanyakan dosa yang kita perbuat pun, termasuk dulu Nabi Adam alaihissalam mengambil buah khuldi pun dengan tangan, ya, bukan dengan telinga, ya, karena mengambil buah khuldi gak bisa dengan telinga, mengambil buah khuldi itu dengan tangan. Nah, begitupun kita, ketika kita banyak dosa dengan tangan, mungkin coel atau mungkin noel salah satu orang yang bukan mahram, janda ataupun nenek-nenek, mungkin ini adalah sebuah perbuatan dosa. Mungkin kita banyak dosa-dosa yang kita perbuat dengan tangan, maka insya Allah dengan berwudu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kepala juga harus dibasuh? Karena katanya dulu, konon di dalam sebuah kisah, Nabi Adam alaihissalam kepalanya pun terusap atau menyentuh dedaunan pohon khuldi. Nah, ini pun makanya harus dibasuh juga. Kemudian kaki kenapa? Karena kaki Nabi Adam alaihissalam waktu itu mau menghampiri pohon khuldi itu memakai kaki, melangkahnya memakai kaki. Makanya kaki pun wajib dibasuh. Termasuk kita pun ketika kita melangkah mungkin ke tempat-tempat maksiat, melakukan hal-hal yang buruk, maka kaki kita juga pun berperan. Maka kaki kita pun berperan andil melakukan kemaksiatan tersebut. Berjalan ke tempat maksiat, dan ini pun insya Allah dengan berwudu, maka kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh mata, mulut, wajah, tangan, kepala, dan sampai kaki kita, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila wudu kita betul. Bahkan Imam Ghazali menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita berwudu itu seluruh dosa-dosa kita itu dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berwudu dosa-dosa itu rontok, maka insya Allah kita tidak akan meninggalkan wudu. Maka orang yang cerdas tidak hanya mau sholat saja, tidak hanya mau membaca Quran saja, ya mereka berwudu, akan tetapi setiap batal berwudu, setiap kentut berwudu, setiap berwudu, setiap pipis berwudu. Begitu selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita terus mendapatkan maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan kita dapatkan selama kita terus-terusan menjaga wudu. Mungkin Anda mau ke kantor, silahkan berwudu. Mungkin Anda mau nyangkul ke sawah, silahkan Anda berwudu. Mau ngojek, berwudu. Mau ke pasar, berwudu. Maka selama kita berwudu, selama kita memiliki wudu, maka banyak malaikat yang mendoakan Anda, dan banyak malaikat yang memintakan pengampunan untuk Anda. Bagaimana tidak nikmat Anda ngobrol, Anda makan, terus didoakan oleh malaikat selama Anda memiliki wudu. Maka tidak mustahil orang yang sering berwudu, dosanya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala rontokkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni. Mau tidur, berwudu. Mau makan, berwudu. Mau apapun berwudu. Maka insya Allah ketika Anda bangun di alam kubur, ketika Anda bangun di akhirat nanti, walaupun Anda banyak dosa, ternyata ketika kita lihat di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, mana dosa saya? Subhanallah. Ini dikarenakan fadilah berwudu sangatlah penting. Maka orang yang berwudu insya Allah, maka orang yang sering menjaga wudu insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dosanya banyak Allah rontokkan, banyak Allah hapuskan.
Jadi ini adalah rukun yang kelima. Wasadisu at-tartibu, dan rukun yang keenam adalah tartib. Jadi tartib itu berurutan ya, tidak boleh yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan. Tidak boleh Anda berwudu kaki dulu, baru ke tangan, kemudian baru ke muka, tidak boleh. Atau mungkin Anda muka dulu, lalu ke kaki, lalu ke tangan, lalu ke kepala. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus tetap berurutan. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Ini niat wajib ya, nawaitu raf'al hadasil, ini di dalam hati, ini wajib. Berbeda dengan Allahumma bayyid wajhi, itu sunnah. Kalau nawaitu itu niat berwudu, nawaitul wudu itu wajib hukumnya di dalam hati. Ini kemudian membasuh tangan, kemudian berurutannya adalah kepada kepala, ke sini kepala, mengusap kepala, baru ke kaki. Ini adalah tertib. Jadi tidak boleh Anda, wah karena ini tahun 2023 saya wudunya akan berbeda dengan yang lain. Wah, misalkan ITB ingin tampil beda, wudunya saya mau dari kaki aja. Enggak, tidak boleh. Atau wudunya Anda saya mau dari tangan aja dulu. Masalah wajah nanti aja belakangan. Nah, ini tidak sah karena ada rukun yang terakhir yaitu tartib. Jadi tartib itu dahulu yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan, artinya harus berurutan. Ini adalah rukun-rukun wudu yang harus kita perhatikan. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa menambah kesempurnaan kita dalam berwudu, sehingga mudah-mudahan amal kita, ibadah kita, wiridan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.